Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan membahas soal matematika STMKG. Nah, sebagai informasi, STMKG adalah Sekolah Ikatan Dinas di bawah naungan BMKG. Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas soal matematikanya dengan tema matriks. Oke, kita langsung aja ya. Kita coba lihatnya. Di sini ada matrik K dan matrik L, di mana K itu sama dengan L, maka nilai C adalah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa buat kayak gini nih. K sama dengan L. Lalu kita tulis matriknya. Ini A, 2, 3, 5, 4. B, kemudian 8, 3C, 11. Ya. Sama dengan 6, 2, 3, 5, 4, 2A, 8, 4B, 11. Nah, ini adalah konsep kesamaan matrik. Jadi kita samakan antara yang kiri dengan yang kanan. Jadi kita bisa cari nilai. Yang pertama itu adalah nilai A. Ini A sama dengan ini, berarti A-nya udah ketemu ya. Berarti A-nya itu adalah 6. Kemudian kalau kita mau cari nilai B, coba kita lihat yang sini. Ini sama dengan yang ini ya. Jadi perhatikan letaknya atau posisinya. Berarti kita bisa tulis B sama dengan 2A, sehingga B-nya itu adalah 2 kali 6 karena A-nya itu 6, berarti B adalah 12. Oke. Kemudian kita mau cari C. Nah, posisi C itu di sini, ini dia sama dengan ini. Nah, berarti 4C sama dengan 4B. Ya, sorry, 3C ya. Nah, 3C sama dengan 4B. Berarti 3C sama dengan 4 dikali B-nya 12 ya kan. Nah, berarti C sama dengan 4 kali 12 per 3. Ini kita coret jadi 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti nilai C-nya itu adalah 16. Sehingga jawabannya adalah A ya, yaitu 16. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2007 ya. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Jika matrik A, ya, X1, 5, X-2 ya. Kemudian matrik B, 2, 3X kurang 2, X5 mempunyai determinan yang sama. Maka nilai X positif yang memenuhi adalah oke. Jadi di sini kita harus cari determinannya dulu ya. Berarti determinan dari matrik A itu sama dengan determinan dari matrik B. Nah, kita bisa cari. Oke, jadi kita bisa buat kayak gini. Ini artinya determinan ya. Simbol determinan itu bisa kayak garis mutlak gini. Nih. Oke, kita tulis dulu. Nah, jadi setelah itu adik-adik ingat konsep determinan. Jadi kalau misalkan ada determinan atau matrik ya, kita bilang matriknya matrik A. Matrik A, A, B, C, D. Maka determinannya itu adalah AD dikurang BC gitu ya. Dikali ini dikurang dikali ini. Oke. Nah, itu adalah konsep dari determinan. Nah, sekarang kita coba kalikan. Berarti ini X ya. Kita kalikan ini kali ini. Kemudian dikurang ini kali ini ya. Oke. X dikali dengan X kurang 2 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang dengan X dikali 3X kurang 2. Nah, ini berarti X kuadrat kurang 2X kurang 5 sama dengan 10. Kemudian ini min 3X kuadrat plus 2X gitu ya. Nah, kita pindahkan semuanya ke sisi kiri. Berarti X kuadrat plus 3X kuadrat ini pindah ya. Kemudian kurang 2X ini pindah lagi. Kurang 2X kurang 5 kurang 10 sama dengan 0. Nah, berarti ini 4X kuadrat kurang 4X kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor dia. Oke, jadi kita faktor seperempat. Ingat ya, faktorisasi. Kalau lupa ini kak ingatkan. Faktorisasi untuk A lebih dari 0. Ya, sorry, lebih dari 1. Nah, dia seper A. AX plus minus P. Kemudian AX plus minus Q. Ya, dimana untuk mencari P itu P kali Q itu hasilnya AC, P tambah Q itu hasilnya adalah B. Nah, ingat lagi bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C ya sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia rumusnya nih. Nah, ini coba diingat kembali. Nah, kalau misalkan ada yang lupa bisa lihat aja video kakak yang ngebahas tentang soal-soal UTBK ya. TPS UTBK di situ ada materi yang ngebahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini 4X ya. Di sini 4X, kemudian dikali hasilnya AC.
Berarti 4 ya, ini dikali ini. Hasilnya minus 60. Kemudian ditambah hasilnya minus 4. Nah, kita coba cari dulu perkalian yang menghasilkan 60. Berarti itu ada 10 kali 6 ya. Nah, 10 kali 6. Tapi di sini kan ada negatifnya. Nah, berarti negatifnya kita letakkan di min 10 ya. Karena min 10 kali 6, min 60, min 10 tambah 6, min 4. Nah, berarti ini min 10 ya. Ini min 10, ini positif 6. Nah, seperempatnya kita kalikan ke dalam. Berarti ini tinggal X. Ini 10/4. Yang ini biarin aja karena cukup sekali aja ya. Nah, oke, sama dengan 0. Nah, berarti nilai X-nya adalah ini jadi 10/4 kita keluarkan dia. Atau X-nya adalah min 6/4. Atau ini kita sederhanain min 3/2 ya. Ini kita sederhanain 5/2. Nah, oke, jadi jawabannya 5/2 ya untuk X yang memenuhi. Karena di sini katanya kan nilai X itu positif. Berarti X yang positif itu ini. Nah, ini kan X-nya negatif. Nah, 5/2 itu kalau kita desimalkan 2,5. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, gimana, bisa dipahami? Nah, jadi di sini yang ada dibutuhkan untuk ngejawab soal ini, pertama harus tahu faktorisasi ya. Harus paham ini, rumus faktorisasi, kemudian harus paham rumus determinan. Oke, karena saya itu aja untuk ngejawab soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal yang ketiga. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Jadi di sini yang ditanya itu adalah nilai P plus Q kurang S kurang T. Berarti kita harus cari ini dulu ya nilainya. Nah, tapi di sini ada persamaan. Ini dia persamaan A plus B sama dengan C kuadrat ya. Berarti kita mulai mengerjakan dari sini. Nah, oke, kita bisa buat gini. A plus B sama dengan C kuadrat. Berarti matriks A-nya kita ganti P kurang 1, P, Q tambah S, kemudian 2S ya. Ditambah dengan B-nya 1 min S 0 T. Oke, sama dengan C kuadrat, berarti C kali C ya. Berarti kita tulis 2 kali. Ya, kita tulis 2 kali kayak gini. 1, 1, 0 min 1. Oke. Nah, ini kita jumlahkan, berarti P kurang 1 ya. Ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke ya. Nah, jadi kita buat P kurang 1 tambah 1, Q tambah S tambah 0 ya. Kemudian P kurang S, kemudian 2S ditambah dengan T. Oke. Nah, ini mengalihkan matriks, ingat lagi konsepnya baris kali kolom, baris pertama kali kolom pertama. Ya, baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua. Nah, oke, nanti berikutnya baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama. Oke, kolom kedua. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi ini 1 kali 1 1 ya. Yaitu ini ya. 1 kali 1 1. Kemudian 1 kali 0 ya. 1 kali 0 berarti hasilnya 0 ya. Berarti 0. Nah, kemudian ini kali ini berarti 1. Kemudian ini kali ini berarti min 1. Nah, selesai ya. Kemudian baris keduanya 0 kali 1 ya. Kemudian min 1 kali 0. Oke, kita tulis ya. Berarti 0 kali 1 0. Min 1 kali 0 berarti 0 juga ya. Nah, kemudian baris berikutnya 0 kali 1 0. Min 1 kali min 1 positif 1 ya. Berarti 0 tambah 1. Nah, ini hasilnya 1, 0, 0, 1. Nah, ini hasilnya adalah P. Ini P kurang S. Ini Q tambah S. Ini 2S tambah T ya. Nah, jadi kita lakukan penyamaan letak. Berarti nilai P itu adalah 1. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Dan ini sama dengan ini. Oke. Nah, kita udah bisa cari nilai P-nya. P sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai S, P kurang S sama dengan 0. Ini 1 ya nilai P-nya, kurang S sama dengan 0. Berarti kalau S-nya dipindah, 1 sama dengan S. Ya, karena negatif jadi positif ya. S sama dengan 1. Kemudian kita mau cari T. Ya, kita mau cari T misalkan. Atau mau cari Q dulu juga boleh ya. Q dulu misalkan, Q tambah S ya. Yang ini ya, sama dengan yang ini ya. Q tambah S sama dengan 0. Nah, S-nya kan 1 ya, sama dengan 0, berarti Q-nya min 1. Kemudian kita mau cari T, 2S tambah T sama dengan 1.
S-nya 1, 2 kali 1 tambah T sama dengan 1, berarti T 1 kurang 2. Berarti T-nya adalah min 1. Nah, jadi nilai dari P tambah Q kurang S kurang T. Nah, P-nya kan 1, Q-nya min 1, ya kan? S-nya di sini 1 kurang T-nya min 1. Nah, berarti ini habis ya. Kemudian ini min 1 tambah 1 habis juga ya. Berarti hasilnya adalah 0. Oke. Jadi jawabannya itu adalah A. Gimana, bisa dipahami penjelasannya? Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat ya. Nah, di sini jika matriks M ini nilainya, kemudian M inverse nih dibaca inverse ya, sama dengan 2, 0, N1, maka nilai N adalah, nah berarti kita harus cari inverse dari matriks M-nya nih ya. Ingat rumus inverse. Oke, jadi rumus inverse itu adalah kalau nama matriksnya M sama dengan M inverse sama dengan 1 per determinan ya, determinan M dikali dengan adjoint dari M gitu ya. Nah, ini adalah rumus dari inverse ya kan. Nah, berarti kita bisa buat M inverse sama dengan 1 per determinan. Nah, determinannya ini dikali ini ya. M kemudian dikali ini. Berarti kurang 0 ya, karena setiap bilangan kalau dikali 0 ya 0 gitu ya. Nah, misalkan kalau adik-adik bingung tentang rumus-rumus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan matriks, adik-adik bisa lihat aja nanti video kakak yang ngebahas tentang soal TPS UTBK ya. Di situ ada yang membahas tentang matrik. Nah, di situ juga udah dilengkapin dengan file materi atau rumus-rumus komplit dari matriks. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Adjointnya mana? Adjointnya itu ini kita tukarkan nih. Ini kita tukarkan. Jadi posisi M ini tukaran dengan ini, dan ini tetap ya, yang ini tetap tapi dikali negatif. Oke. Jadi kayak gini. Ini 1, ini M. Nah, kemudian yang ininya dikali dengan negatif, berarti min M tambah 1. Nah, untuk 0 kalau dikali negatif berarti tetap. Nah, jadi M inverse sama dengan 1 per M. Nah, ini kita tulis lagi min M tambah 1, 0 M gitu ya. Nah, tadi kan nilai M inverse-nya atau inverse M-nya adalah ini ya. Ini nilai inverse M-nya. Berarti kan ini bisa diganti nih, yang ini. Ya, bisa diganti dengan yang ini. Oke. Jadi kita ganti jadi kayak gini nih. 2, 0, N1 ya, 1 per M, 1 min M tambah 1 ya, 0 M gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan 1 per M-nya, jadi kayak gini. Kita buat di sebelahnya ya, 2, 0, N1 ya, sama dengan kita kalikan ke dalam ya. Jadi yang ini kita kalikan ke dalam ya, ke semua bilangan yang ada di situ. Oke. Jadi 1 per M kali 1 1 per M. 1 per M kali 0 berarti 0 ya. 1 per M kali ini berarti min M tambah 1 per M. Kemudian 1 per M kali ini berarti hasilnya 1 ya. Kenapa? Karena kan ini 1 per M kali M ini coret tinggal 1. Oke ya. Nah, berarti kita bisa tentukan nilai N-nya. Nah, tapi kita cari dulu nilai M-nya. Nah, ini posisinya sama dengan ini. Berarti kita bisa cari nilai M dulu. 2 sama dengan 1 per M. Ya, berarti ini bisa tukaran. 2M ya, kita kali silang. Sama dengan 1. M sama dengan 1 per 2. Nah, ini nilai M-nya. Tapi kita mau carikan nilai N. Nah, ini samakan dengan ini. Berarti N sama dengan min M tambah 1 per M. Nah, di mana M-nya kita bisa ganti. Yaitu 1 per 2. Ya kan? Berarti min 1 per 2 tambah 1 per 1 per 2. N sama dengan min 1 per 2 tambah 1. Berarti 1 per 2. Per 1 per 2. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi jawabannya nilai N-nya itu adalah 1. Berarti choice-nya itu adalah E. Ya. Oke, gimana, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Oke, nah ini adalah soal yang kelima nih, soal yang terakhir kita ya untuk ngebahas materi matematik STMKG ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini, kita disuruh menentukan nilai P ya dari persamaan ini. Nah, tentunya di sini kita harus selesaikan persamaannya dengan cara untuk yang ini kita kali kemari ya. Nanti kita jumlah dengan yang ini. Untuk yang ini kita kali, oke? Nah, kita coba mulai mengerjakan. Berarti 2 dikali dengan 2 berarti 4. Kemudian dikali dengan 1 berarti 2. Dikali dengan ini berarti min 2. Dikali dengan ini berarti 6 ya. Lalu ditambah dengan
min 6, P, 4, min 1. Nah, ini kita kalikan ya, konsepnya baris kali kolom. Jadi ini kali ini, 0 ya. Kemudian yang ini kali ini, berarti min 2. Kemudian ke sebelahnya, ini lagi dikali dengan ini, berarti 2 ya. Kemudian ini dikali dengan ini, berarti min 4. Nah, artinya baris pertama udah selesai ya. Kita lanjut baris kedua, yaitu nih. Ini dia, ya. Ini dengan ini, kemudian ini lagi dengan ini. Nah, jadi untuk yang tadi itu ini dengan ini dengan ini. Nah, ini hasilnya gitu ya. Nah, konsepnya baris kali kolom. Oke, berarti 1 kali dengan 0 berarti 0. Kemudian 1 kali dengan 2 berarti plus 2, ya kan? Ulangi lagi ke sebelahnya, 1 kali dengan 1 berarti 1. Kemudian 1 kali dengan 4 berarti 4 gitu. Nah, ini kita jumlahkan ya, 4 kurang 6, 2 tambah P, kemudian min 2 tambah 4, 6 ditambah min 1 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan min 2, 2, min 2, kemudian nih 3. Nah, ini hasilnya min 2, ini 2 plus P, ini 2, ini berarti 5 ya hasilnya. Kemudian ini min 2, 2, 3. Nah, kita mau menentukan nilai P-nya. Berarti kita lihat kesamaannya, ini dia. Nah, berarti di sini 2 tambah P sama dengan min 2, berarti P-nya adalah min 2 kurang 2 ya. Berarti P-nya adalah min 4. Nah, jadi nilai P-nya di sini adalah minus 4. Maka jawabannya itu adalah E ya, minus 4. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, saya rasa itu aja untuk soal kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat jika bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video pembahasannya. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penjelasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.